Hutan Barat Kiai Temanggung. Menjadi seorang dalang kini mungkin bukan mimpi dan impian profesi kebanyakan anak muda. Namun bagi pemuda bernama Ki Gibran Kawipujo Permadi, impian masa kecilnya menjadi kenyataan. Kecintaannya terhadap seni wayang dan tradisi budaya Jawa mengantarkannya sebagai salah satu dalang muda berbakat. Mempelajari seni wayang dan menjadi dalang mungkin terkesan kuno. Lulusan Sastra Jawa Universitas Gadjah Mada ini paham betul tantangan modernisasi. Namun bukan alasan anak muda untuk meninggalkan atau melupakan tradisi. Apa tantangan besar menjadi seorang dalang? Gimana sih supaya seni wayang tetap bisa dilirik? Ngomongin soal anak muda yang juga punya ketertarikan dengan budaya, kalau tadi ada Matteo yang punya ketertarikan dengan alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando, anak muda yang berikut ini juga punya ketertarikan pada budaya Jawa, yaitu wayang. Sudah hadir, ada Mas Gibran di sini, apa kabar? Baik, baik. Saya bilang anak muda karena memang usianya ternyata masih 24, nanti 24 bulan September tahun. 25. Oke. 24 tahun kayaknya jarang ya kalau kita nggak tahu ya, mungkin sebenarnya banyak, tapi kalau saya pribadi sih kayaknya jarang dilihat ada dalang gitu ya di usia umur Ya, mungkin tidak terlalu terekspos. Iya kan, karena kebanyakan dalang-dalang yang sudah senior yang sepuh. Betul. Gitu ya, udah 40-50-an ya. Oke, kenapa wayang? Kenapa wayang? Wah, itu ceritanya panjang ya sebenarnya. Tidak ada satu momen yang benar-benar menjadi momen banting setir, itu tidak. Sebenarnya seperti secara bertahap begitu. Dari kecil memang saya hobi sejarah, dan kedua orang tua saya itu juga suka sejarah, apalagi ibu saya. Dan saya diwarisi dari kakek, nenek itu buku-buku soal wayang. Ibu saya juga sering membelikan komik wayang, waktu itu komiknya R.A. Kosasih. Nah, waktu saya usia SD, mungkin awal-awal SMP, tapi terutama di usia SD itu saya menganggap wayang itu keren, tapi belum mau menggeluti. Baru ketika SMP awal-awal itu ada sedikit krisis pencarian jati diri tentang apa itu makna kehidupan dan lain sebagainya, di mana saya merasa bahwa wayang itu sebagai media yang membuat saya ingin terus mencari makna-makna itu. Dan saya berterima kasih kepada wayang karena wayang telah memberi pencerahan sedikit di masa-masa kegelapan jati diri saya. Di usia yang waktu itu ya remaja ya Waktu bilangnya? itu kelas 1 SMP. 1 SMP, itu berarti pas kecilnya kan belajar sejarah, baca buku-buku, bener-bener main, coba belajar main wayangnya itu pas SMP Iya, itu? dari kelas, ya peralihan kelas 6 SD ke 1 SMP. Itu saya mulai ingin belajar secara serius. Biasanya kan soalnya anak-anak mungkin remaja gitu kan tertariknya dengan apa, robot, superhero, wayang. Iya. Oke. Masih ingat nggak pertama kali yang dipelajarin tuh apa? Ya, dulu saya itu pertama kali diajarkannya itu soal titi laras, bahasa Jawanya titi laras. Kalau bahasa Indonesianya tangga nada. Jadi karena di seni wayang itu tidak hanya dialog dan menggerakkan wayang dan bernarasi, tetapi juga dalang itu harus bisa suluk atau tembang atau menyanyikan lagu-lagu wayang yang di situ fungsinya untuk membawa suasana, menggiring suasana ke suasana tertentu, suasana sedih, suasana agung, suasana tegang, suasana marah, itu ada lagu-lagunya sendiri. Yang paling susah apa, Mas? Dulu itu saya aja sampai nada lo itu saya nggak bisa kena, itu saya butuh proses beberapa tahun untuk benar-benar bisa. Beberapa tahun? Iya, dan bahkan sampai saat ini mungkin kalau suara saya sedang tidak fit-fitnya mungkin juga tidak bisa pas gitu, tapi ya puji Tuhan untuk saat ini bisa gitu. Oke,
di usia yang masih muda gini, kalau belajar wayang intinya yang aku tangkep nggak bisa asal main aja, tapi harus tahu filosofinya, belajar sejarahnya dulu, cerita-ceritanya. Ya, betul. Jadi di wayang itu ada istilahnya pakem ya. Dimana pakem ini sering jadi kata-kata yang momok di persepsi anak muda, Iya. mungkin persepsi orang kota juga itu dianggap momok. Tapi pakem itu sebenarnya adalah basic gitu. Oke. Dimana bahkan dalam lingkup wayang tradisi, di situ juga ada pengembangan-pengembangan yang datang secara alami dari individu dalangnya biasanya. Oke. Jadi setiap dalang itu punya style individu juga. Oke. Kalau itu cerita-ceritanya hadir melalui buku-buku sejarah kuno gitu ya, berarti kan bahasa Jawanya pun juga kromo inggil gitu ya? Ini lucunya, kalau naskah-naskah kuno yang ditulis dalang itu justru bahasanya lugas karena agar dimengerti oleh anak cucu. Tetapi kalau naskah-naskah pedalangan dan juga sumber-sumber cerita wayang yang ditulis di keraton, tentu itu baru bahasa yang sangat indah, sangat berbunga-bunga begitu. Oh oke, untuk baca aksara Jawa gitu juga bisa? Iya, kebetulan saya belajar aksara Jawa, jadi saya SD sampai SMA itu di Jakarta. Baru kuliah itu menetap di Jogja. Sebelum saya pindah ke Jogja, saya sudah belajar aksara Jawa. Dan yang mengajarkan ke saya itu salah satu rekan saya lulusan sastra Jawa UI yang membuka kelas aksara Jawa begitu di Jakarta. Susah nggak, Mas? Mudah sekali. Karena Masa? 20 huruf dasar dan 20 huruf pasangan serta tanda bacanya itulah bekal. Abis kayak kalau ngeliat tuh kayak Karena dulu saya sudah trauma diajari dipaksa belajar Mandarin, saya trauma itu kan ribuan huruf, sedangkan ini hanya perlu 40 sampai 60 huruf saja begitu. Oke, Jadi apa kayak Hono Coroko ono gitu. caraka tata sawala padha jaya moga potrongo dan tanda bacanya begitu. Oke, menurut Mas Gibran, apa modal dasar untuk menjadi seorang dalang? Keberanian dan kemauan. Karena mungkin ada stigma di masyarakat bahwa dalang itu profesi yang turun-temurun dari leluhur, turun ke kakek, turun ke bapak, turun ke anak, atau turun ke nenek, karena dalang perempuan dari dulu sudah ada ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk wayang, dan saya kira juga seni-seni tradisional di Indonesia lainnya, itu bisa dipelajari. Bahkan kalau ingin ditempuh lewat jalur pendidikan formal juga bisa. Karena ada tingkat SMK, SMA sederajat yang mengajarkan jurusan pedalangan itu ada, tingkat S1 juga ada. Berarti tadi apa? Keberanian, Keberanian dan kemauan. sama kalau saya boleh tambahin bahasa Jawa. Tidak mesti. Masa sih? Tidak mesti, karena Betawi punya wayang. Wayang Betawi itu ada. Kalau wayang Betawi yang lama itu wayang kulit Betawi, ceritanya juga sama. Cerita zaman Dewa, zaman Mahabharata, zaman Ramayana. Dan yang agak kontemporer untuk wayang Betawi itu wayang Lenong. Lalu Sunda ya juga punya wayang golek yang sangat terkenal. Lalu Banjarmasin juga punya wayang. Banjarmasin? Ya, wayang Banjar di sana bahkan kekunoannya lebih terjaga di wayang Banjarmasin itu, karena masyarakat di sana tidak mau wayangan itu pakai lampu listrik. Penerangannya masih harus obor atau belencong. Oh iya? Iya. Lalu Palembang juga punya wayang, itu kondisinya akhir-akhir ini sudah dibangkitkan kembali tapi sempat mati suri lama. Lalu Bali juga punya wayang. Nah, kalau Bali ini yang secara kebahasaan lebih sulit. Karena wayang Bali itu 70% dialognya itu memakai bahasa Jawa kuno. Lebih kuno daripada wayang Jawa. Karena pakai bahasa liturgi atau bahasa keimanan mereka, bahasa Jawa kuno. Oke, ini kan ada ternyata wayang itu banyak daerah. Kita kan mungkin lebih familiar dengan ikoniknya Jawa. Jawa ya, Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu ya. Nah, tapi apakah seorang dalang itu bisa memainkan wayang-wayang yang lain? Bisa. Contohnya rekan saya yang di Palembang juga bisa memainkan wayang Jawa, dan bahkan cerita-cerita dari daerah lain itu bisa diwayangkan. Saya pernah mendapatkan buku lama dari tahun 1980 karangan Pak Sunarto Timur dari Surabaya, itu ceritanya Woro Kestri.
waktu saya lihat bukunya itu di toko buku bekas Taman Ismail Marzuki, Woro Kesti ini siapa kok? Saya belum pernah dengar tokoh Woro Kesti di wayang. Setelah saya buka ternyata itu ceritanya Alkestis Yunani kuno. Hanya saja dijawakan dari Alkestis jadi Woro Kesti. Persis? Ya, Herakles jadi Heru Kaleso begitu. Oh iya? Iya. Bahkan Dengan ada kisah yang sama? Iya. Di Yogyakarta, Jawa Tengah, dulu juga di Jawa Barat juga ada kisah ini. Dan wayangnya Lombok itu walaupun wayang kulit, tapi ceritanya mengambil dari Serat Menak. Serat Menak itu cerita tentang pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Amir Hamzah atau Hamzah Macan Arab gitu. Oke. Ada berapa tokoh wayang sih, Mas? Wah itu lebih banyak daripada ceritanya karena satu cerita iya? kan bisa berbagai tokoh ya. Belum tokoh-tokoh yang dulu dalang-dalang terdahulu ciptakan on the fly begitu. Wow, ribuan mungkin lebih kali ya? Jadi tokoh wayang itu ada duluan, baru ada wayangnya. Kadang-kadang ada tokoh wayang yang tidak ada wayangnya, jadi meminjam wayang lain. Oke. Nanti saya peragakan contoh dari ada tokohnya, ada kisahnya, tapi belum ada wayangnya, nanti saya peragakan. Baru tahu tuh, baru denger yang kayak gitu tuh. Kirain ada ceritanya, ada tokohnya. Oke, masih banyak yang pengen saya tahu tentang dunia perwayangan ini, termasuk yang pasti kayaknya kalau seorang dalang itu harus betah melek. Iya, Karena betul harus semalam suntuk, bahkan nggak cuma semalam, bisa bermalam-malam kalau ada acara kan ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Talk Islam masih akan kembali sesaat lagi. Lebih banyak mana ngeliatnya, penontonnya orang tua atau anak muda? 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak waktu itu. Stay gitu ya? Iya. Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga ada Mas Gibran, dalang muda kita sebut ya. Oke, kalau ngedalang gitu tuh biasanya paling lama berapa malam, Mas? Saya kebetulan pangestuni pun ya, termasuk dalang yang tidak terlalu laris. Tetapi pernah saya mendalang semalam suntuk, paling lama saya mendalang itu durasi 8 jam. Oke, non-stop tuh? Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 4. Itu 7 jam ya? Ya 4 lebih. Iya, tapi kalau dalang-dalang yang udah sepuh-sepuh gitu kan, maksudnya yang udah lebih senior gitu, mungkin bisa berapa, bisa 7 hari 7 malam ya? Kalau guru-guru saya waktu masih muda itu bisa sampai 9 jam sekali mendalang. 9 jam. Dan kalau generasi... Dan gak gantian tuh ya? Enggak. Dan kalau generasi guru-guru saya, generasi kakek buyut guru saya itu, ada cerita-cerita mendalang 7 hari 7 malam gitu. Oke. Kalau pernah nggak ada di satu momen gitu ya, pertunjukan, lebih banyak mana ngeliatnya, penontonnya, orang tua atau anak muda? Kalau pengalaman penonton anak muda yang sangat antusias itu justru bukan saya yang mendalang, tetapi guru saya, Ki Anom Suroso, itu di Taman Budaya Raden Saleh tahun 2024 kemarin. Lakonnya itu Dewi Sri, yang notabene itu di luar Ramayana Mahabharata yang lebih familiar begitu. Dengan gaya kedu itu gaya wayang yang sangat primitif lah. Tetapi 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak waktu itu. Stay gitu ya? Iya. Oke, dengan jumlah atau durasi yang bisa dibilang panjang, minimal berapa? 4-5 jam kan paling enggak? Kalau untuk wayang semalam suntuk itu minimal 5 jam, itu kalau wayang semalam suntuk. 5 jam kita membayangkan generasi Gen Z gitu ya, anak-anak muda bisa duduk tahan gitu berjam-jam. Nah, tantangan untuk bisa membuat dan juga mengenalkan, membuat mereka nyaman, mengenalkan tradisi budaya ini apa? Ya,
Yes, karena sebenarnya tontonan wayang itu juga berbeda dengan bioskop di mana kita harus duduk manis di situ. Iya. Tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Nonton konser tentunya Iya. juga. Kalau wayang kan sebenarnya lebih cair ya suasana penontonnya, ada orang jualan di situ. Jadi sebenarnya dalam durasi panjang itu bisa dinikmati. Tapi kalau untuk pemula yang saya tekankan itu mulailah dari nonton wayang yang 30 menit itu ada namanya pakeliran padat istilahnya. Padat karena walaupun dia itu durasi singkat tapi sebanyak mungkin cerita itu dipadatkan ke dalam durasi sesingkat itu. Mulai dari nonton yang pakeliran padat atau pementasan padat. Kalau tadi Mas Gibran bilang tidak harus selalu bisa berbahasa Jawa, Iya. ya kan? Karena mungkin nggak banyak orang juga familiar dan bisa. Nah itu dia. Sekarang itu ada teknologi spontaneous translation. Jadi di beberapa tempat, kalau di pedesaan jarang ya, karena Iya. kalau di pedesaan, apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin sudah pada paham. Dimana di tempat-tempat tertentu di perkotaan itu, pagelaran wayang di sebelah layar wayang itu ada proyektor. Nanti di sini ada orang yang dengan komputer itu menerjemahkan secara spontan. Oke. Mungkin bukan terjemahan yang 100% sempurna, tapi sangat iya, intinya apa gitu sangat memadai untuk semalam oke. suntuk itu dia juga nonstop. Selain bahasa Jawa pernah ngewayang pakai bahasa lain juga? Pernah. Iya. Saya dulu pernah mendalang pakai bahasa Inggris beberapa kali. Tuh, ngedalang pakai bahasa Inggris. Durasi kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oh iya. Ya, untuk audiens di sebuah festival yoga ya waktu itu. Oh, oke. Dan juga dulu Karena memang audiensnya berarti orang iya, orang asing dari ya. Meksiko ada Oke. dan Apa macam-macam. Oke, pertama, ya secara bahasa sudah diakomodir dengan bahasa Inggris Iya. tadi. Sehingga mungkin mereka bisa mengerti, tapi kan mereka tidak relate dengan ceritanya. Iya. Bentuknya pun mungkin Asing. asing kan gitu. Apa responsnya? Ya mereka melihat media bercerita wayang itu seperti bisa ya ada kesenian seperti ini itu respon mereka yang utama seperti itu. Oh, bisa ya ada kesenian yang seperti ini yang itu pemeran tunggal dengan suara macam-macam. Berarti setiap kali pertunjukan itu punya wayang sendiri ya? Iya. Oke. Ada berapa? Setiap daerah ada Oke. gaya wayang. Kalau sendiri. Mas Gibran sudah punya berapa wayang? Kebetulan saya punya satu peti. Satu peti. Kalau wayang itu kan menyimpannya istilahnya sekotak kalau bahasa Jawanya. Itu kurang lebih satu kotak itu 150 wayang. Kalau jumlah persisnya saya tidak akan spill di sini. Kayak terlalu banyak ya? Ya, saya mengkoleksi itu dari awal saya belajar mendalang sampai sekarang saya Ada masih. yang usianya mungkin. Iya, yang tertua itu saya tidak tahu angka tahun persisnya, tapi yang jelas sebelum tahun 1850. Itu dapatnya dari? Itu dapatnya dari cabang keluarganya guru saya. Oke. Mas Gibran, di tengah budaya digital ya kan global sekarang, gempuran media sosial dan segala macam, menurut Mas Gibran bagaimana supaya budaya atau tradisi Jawa kuno wayang ini bisa bertahan? Sebenarnya kalau perasaan saya dan pengamatan saya kira wayang itu tidak akan punah sampai kiamat ya. Cuman masalah naik turunnya saja. Nah, kalau menurut saya sendiri, antara yang versi lebih dekat anak muda atau yang versi kontemporer dengan yang versi kuno atau tradisi itu tidak untuk saling dipertentangkan. Itu harus berjalan bersama. Karena kalau tidak berjalan salah satunya, itu akan menjadikan budaya terkesan jauh kalau misalnya yang jalan hanya yang versi tradisi, sedangkan kalau yang jalan yang versi kontemporer kehilangan akar. Begitu. Betul. Dan kedua ini bisa saling memberikan bahan begitu. Juga pelestarian cerita-cerita wayang lewat media non wayang itu. Misalnya ini mungkin yang orang-orang belum tahu ya, webtoon wayang itu banyak. Webtoon wayang? Webtoon wayang itu ada. Lalu misalnya manga wayang juga ada, komik-komik wayang juga ada. Bahkan rekan-rekan saya juga ada yang membuat cerita wayang dengan gaya komiknya sendiri. Oh iya? Iya, dan bahkan fanfiction atau istilahnya cerita-cerita yang mungkin itu bukan cerita wayang, cuman sangat-sangat terpengaruh cerita wayang itu ada. Misalnya, mohon maaf saya agak lupa ini
media persisnya, cuman ada cerita tentang boy band yang itu memang terinspirasi dari Pandawa 5. Oh iya? Iya. Oh, boyband luar berarti? Boy band dalam negeri, Oh, boy band. ya Oh, cerita oke. idol-idol Oh, seperti di oke. anime Jepang begitu ya. Oke, baru tahu itu tadi ya. Oke, Mas Gibran, apa pesan Mas Gibran untuk anak muda? Mungkin banyak juga teman-teman generasi muda di luar sana yang jauh lebih muda dibandingkan Mas Gibran tentunya, yang ingin belajar, punya ketertarikan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, pesan saya kembali lagi harus punya kemauan, keberanian, dan rasa cinta. Tidak bisa semua itu didapatkan secara instan, jadi harus menikmati proses. Dan dalam proses itu bukan berarti kok menikmati proses dalam artian, wah, cobaan atau istilahnya dihantam oleh guru dan lain sebagainya itu harus dinikmati, tapi maksudnya marilah kita enjoy bersama dalam mempelajari budaya kita yang sudah diwariskan kepada kita-kita ini. Oke. Dengan wayang tadi Mas Gibran bilang bersama wayang bisa menemukan jati diri, artinya akan mendalang, memang ini sudah pilihan hidup Sudah pilihan hidup dan konsekuensial. sampai tua. Walaupun saya juga masih melakukan pekerjaan lain untuk, misalnya saya juga freelance editor dan freelance translator ya. Tetapi memang profesi atau vokasi saya memang Panggilan hatinya bidang adalah wayang. wayang. Oke. Kita akan diberikan satu suguhan walaupun tidak semalam suntuk. Tidak apa-apa, Karena kalau semalam suntuk nggak mungkin, ya kan? Karena durasinya terbatas. Dan ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Talk is Fun kali ini. Terima kasih Mas Gibran, sukses, mudah-mudahan dengan hadirnya atau kita mengenalkan sosok Mas Gibran bersama wayang sebagai dalang gitu ya, ini juga bisa menginspirasi kita lihat anak-anak muda lainnya untuk juga bisa mungkin lakoni hal yang sama. Dan sekian Talk is Fun kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Mas Gibran. Nongso nanening mulat mara sang Arjuna nit semunyo gendreh manis nit nenano nit semunyo gendreh manis nenano nenone nane tak tung de ning nong gong nane adikku yai nurungan mapan cirom ana ing alas pegawaran kin padha kanthi Basuki Yayi kula nuwun inggih Kakang Mbok Srigati Kakang Mbok Dewi Sri awit saking berkah pangestunipun Kakang Mbok Dewi Sri mapan kula wonten ing alas pegawaran punika mboten manggih halangan setunggal punapa parandene Kakang Mbok Dewi Sri saged dumugi wonten ing Tegal Pegawaran mriki menapa katundung dening Koko Prabu Sengka nit nanano iya Yayi anggonku prapta tekan wana pegawaran kene awit katundung dening Koko Prabu Sengkan kejem semanten Koko Prabu Sengkan menapa mboten
kabutan jarik krubutan rikmo kakang mbok. Anggonku ditundung ora ana liya kejaba aku nampik panglamare Prabu Kala Gumarang ratu-ratu ning ngomolan sesakit yayi. Sora patut banget sampun. Mboten perlu nggagas Koko Prabu Sengkan. Kula kalian Kakang Mbok Dewi Sri suwawi ambangun padesan enggal sarta tatanan gesang enggal Kakang Mbok dados bapa tani biyung tani. Iya adikku ning piwelingku aywata sira nglerwakake karo Ibu Pertiwi sarta lestarining alam mulat mara sang Arjuna nong ninano semunira kamanungsan sawangnya gendreh amanis nanane nanana tak dung deng tak gong. Sekian, terima kasih. Banyak kegiatan menarik, salah satunya mungkin saya bisa kasih. Kan kalau maksudnya nggak apa-apa, cuman biar santai mas aja.